Karena di sini banyak teman-teman peternak yang seperti itu, banyak yang gagal, banyak yang gulung tikar. Itu karena itu. Saya punya modal sekian ratus juta, langsung beli jebret 2000 ekor. Nah, di situ awal dari kegagalan itu. Oke lur, jadi pada kesempatan video kali ini kita berada di kandang ayam petelur yang di belakang rumah, yang 8 episode itu lur. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita baru saja selesai kasih makan, kasih minum. Tapi ini belum dikasih minum, ini kita kasih bersih tadi, baru nunggu airnya full di penampungan. Alhamdulillah ini pagi jam 9 sudah mulai kelihatan telurnya mulai banyak. Dan kita juga sudah lama nggak bikin video di kandang ini ya. Dan kandang ini dari 8 episode itu lur ya, itu kurang lebih usianya sudah 2 tahunan lur. Kondisinya seperti ini sekarang kandangnya, usia 2 tahun. Nanti dikira teman-teman subscriber udah nggak pernah bikin kandang di belakang rumah, apa sudah nggak ada kandangnya. Enggak lur, ini masih ada kandangnya. Cuma karena kita kan jarang bikin video di sini, baru kali ini kita kembali lagi bikin video di kandang ini. Jadi untuk kandang saya itu ada 2 tempat lur. Yang pertama ini di belakang rumah itu, yang kedua itu yang di sawah. Dengan populasi yang di belakang rumah ini 500 ekor lebih sedikit, dan yang di sawah itu 600. Jadi total populasi saat ini ada 1100 ekor. Alhamdulillah lur, disyukuri perjuangan dari awal beternak sampai saat ini sudah mencapai 1100 ekor. Dan kita juga kedepannya ingin menambah populasi lagi pelan-pelan lur, alon-alon asal kelakon, yang penting niat dan yakin. Karena dulu kita memulai ini juga berawal dari nekat, modal yang pas-pasan, sehingga kita cuma bisa beli bibit saja itu dengan bikin kandang ini. Alhamdulillah seiring berjalannya waktu, entah itu ngubut ke sana kemari cari uang, gali lubang tutup lubang, alhamdulillah sekarang sudah bisa menambah populasi dan bisa mengembangkan usaha ini. Ketika teman-teman ingin memulai, intinya itu tadi, harus berani, nekat, niat, dan tekun. Tentunya itu tekun lur. Karena saya sudah merasakan ketika telur murah, telur mahal, pakan murah, pakan mahal. Jadi ketika itu tadi itu telur murah dan pakannya itu mahal lur, itu rasanya ternak itu ingin berhenti lur, ingin dijuali semua ayamnya nih. Tapi ketika itu kita berprinsip tadi tuh, kita harus tekun, harus sabar, karena kita didasari oleh niat tadi. Jadi namanya usaha itu pasti ada seperti itu, ada di saat telur murah pakan mahal. Nah, tapi kan nggak selamanya seperti itu terus. Seperti yang kita rasakan sekarang ini yo, di seluruh Indonesia, alhamdulillah telur ini mahal. Dan di sini saya hitung kemarin itu peternak itu keuntungannya 3 kali lipat dibanding harga sebelumnya, harga standar itu loh. Ini 3 kali lipat keuntungannya. Apa enggak luar biasa ini loh. Ini penampungannya sudah pol, kita kasih minum dulu. Jadi seperti itu ya, yang penting kita teman-teman tuh kalau mau memulai, kita niat, tekun, sabar, insya Allah itu kita bisa lewati. Di video kali ini saya akan memberi tip lur, tip cara peternak ayam petelur untuk yang baru saja memulai, bagaimana strategi usaha ayam petelur itu. Karena kita ternak ayam petelur itu nggak sembarang, yang penting kita punya modal bikin langsung. Jadi nggak seenak itu lur, dan nggak segampang itu. Istilahnya ini gampang-gampang susah lur. Jadi kita itu harus mempunyai memang betul-betul ilmu pengetahuannya, teorinya, strateginya bagaimana.
Jangan sampai kita usaha ini baru sampai 1 tahun 2 tahun kita sudah putus, sudah berhenti di tengah jalan dan nggak lanjut lagi. Itu yang sangat disayangkan, karena banyak teman-teman peternak khususnya di daerah saya ini lur, banyak yang seperti itu, banyak yang putus di tengah jalan. Ketika ayam pertama sudah akhir, nggak mampu ngambil lagi, dan rasanya kok nggak ada hasilnya selama 2 tahun. Nah, itulah mereka di situ putus. Istilahnya orang Jawa ini pedot lur. Mau itu harus ada teorinya, hitung-hitungannya, memang strateginya lah istilahnya. Kita kasih minum dulu sebelah sini lur ya. Nah, oke, jadi ini adalah strategi atau apa ya namanya ya, strategi lah tadi, atau cara yang saya lakukan, yang alhamdulillah sampai saat ini 2 tahun lebih sudah beternak, 2 tahunan lah. Dan dari seluruh populasi saya itu kan 1.100 ekor, itu ada 3 periode lebih lor. Jadi kalau teori dari saya itu seperti ini, kita ketika ngambil ayam, misalnya kita ingin memulai di 500 ekor, ketika kan kita punya modal nih, kita ingin memulai di 500 ekor, itu minimal sampean bikin kandangnya harusnya 1.000 ekor. Itu. Nah, nanti ada lagi pertanyaan mestinya, wah kok 1.000 ekor itu mahal sekali biayanya untuk bikin kandang, dananya tidak cukup. Nah, kalau begitu ya jangan dulu ngambil 500 ekor lor. Kita perlahan yang bawah dulu, karena kita ini kan baru pemula, baru saja memulai misalnya tuh. Kita memulai dengan 300 ekor misalnya. Nah, jadi kita bikin kandangnya itu ukuran 600 ekor. Itu 600 ekor itu kandang yang di sawah itu kan panjang 16 meter, itu 20 meter panjangnya dengan rumahnya. Artinya kalau untuk kandangnya baterai itu cuma 16 meter. Itu sudah mampu 600 ekor. Sampean bikin itu, kemudian diisi setengahnya dulu sebelah. Nanti sampean bikin kandang ukuran 600, karena tadi modalnya sedikit, jadi kita ambil ayamnya 300. Nah, itu kita berjalan, kita bersiklus ini loh. Jadi ketika ayam 300 tadi pertama sudah nelur, sekitar umur kan 5 bulan sudah nelur. Jangan dulu ambil 5 bulan, kita kasih prai dulu sekitar 7-8 bulan. Nah, ketika umur 8 bulan itu kita ambil lagi DOC atau kita ngambil lagi pulet. Tapi kalau saran saya sih yang ngambil DOC lor. Karena artinya kita ngambil DOC itu yang biaya itu ayam sudah bertelur. Nah, itu yang membiayai DOC-nya tadi. Jadi kita ngambil kan 300 tadi sudah nelur umur 8 bulan. Kita ambil lagi 300 untuk isi sebelahnya DOC kan. Jadi 300 DOC tadi itu dibiayai oleh ayam 300 yang sudah bertelur. Jadi kan modal kita hanya tadi pertama, tapi kita bersiklus gitu. Nah, setelah misalnya ayam yang 300 tadi yang DOC itu sudah nelur lagi, berarti kita punya 2 siklus sudah lur ya. Kandang 600 sudah full. Sebelah kan umurnya berarti 8 kali 8 16, 8 kali 2 kan 16. Berarti yang ayam pertama itu 16 bulan, yang ayam tadi DOC itu 8 bulan. Itu kan artinya keuntungannya sudah agak banyak, kita sudah punya tabungan. Kita harus berani ngambil lagi untuk bikin kandang lagi, harusnya seperti itu. Kalau kita memang niat ternak ayam petelur ingin bersiklus, lur, kita buka kerannya dulu, ini sudah pol kayaknya. Nah, kalau kita niat ingin bersiklus tadi, kita harus berani bikin kandang lagi, entah itu hasil dari uang luarnya kita atau hasil dari ayam tadi yang 600, kita harus berani ngambil lagi. Jadi ketika tadi kan kandang 600 sudah nelur semua, kita harus bikin lagi kandang kapasitas minimal 600. Jadi itu kita ngambil lagi DOC 300 ekor lagi. Nah, jadi tadi itu yang pertama umur 16 bulan, yang kedua umur 8 bulan, kita ngambil DOC lagi. Jadi kita itu mempunyai 3 siklus. Nah, nanti ketika yang ayam siklus ketiga tadi itu, yang periode ketiga itu sudah nelur lagi, berarti kan yang ayam pertama umurnya sudah 24 bulan. Nah, yang kedua umurnya sudah 16 bulan, dan yang tadi DOC yang ketiga itu umurnya 8 bulan. Nah, jadi ketika kita yang ayam pertama sudah waktunya ngafkir, itu kita ngambil lagi untuk yang ayam. Jadi itu dalam satu periode itu kan 2 tahun lebih lur.
Jadi itu kita mempunyai 3 siklus per 300. Nah, nanti kalau sampean beternak seperti itu sudah mempunyai siklus, itu bakalan enak lur. Jadi kita ketika ayam yang pertama tadi ngafkir itu sudah nggak bingung. Ada ayam generasi-generasi, ada 2 generasi di belakangnya tuh yang membiayai ketika kita ngambil akhir. Jadi kita itu akan bersiklus. Ketika kita sudah bersiklus 3 tahap tadi dalam satu periode 2 tahun lebih itu, kita tinggal nambah populasi per siklus. Yang tadinya kita 300 ekor, nanti kalau ada rezeki kita nambah 500 ekor. Jadi itu kan, jadi tadi kalau 300 ekor kan itu 3 siklus, berarti kita populasinya 900 ekor. Nah, kita ketika ada dana lagi, ada modal lagi, kita nambah populasi siklusnya per 500 ekor. Jadi seperti itu loh. Itu adalah bersiklus. Artinya, lah kalau begitu kita tidak dapat apa namanya untungnya dari mana? Kita tidak dapat untung untuk makan hari-hari. Nah, begitu kita harus bisa memanajemen. Artinya kalau istilah orang Jawa itu ngempet dulu lor. Ngempet itu menahan keinginan yang akan dibeli. Memang godaannya itu berat ketika kita ternak ayam petelur ini, uangnya itu setiap hari itu besar. Tapi kalau kita bisa ngempet untuk kemajuan usaha, kita harus bisa lah. Itu kita untuk pengembangan usaha dulu. Jadi itu punya uang jangan dulu beli aneh-aneh. Kalau bisa kita fokus dulu untuk pembesaran kandang. Wah, kepolon nih airnya lor. Saya kok poteng men nih. Oke. Nah, jadi seperti itu. Terus sudah kepolon airnya. Wah, saking cerita terus lur, ini sudah pol, ini airnya kurang ini. Kita kasih nyala lagi kerannya. Jadi kembali lagi tadi sampai mana pembahasannya lur ya? Sampai tadi siklus ketiga. Kalau bisa seperti itu lur, kita harus bersiklus. Kalau kita memang niat ternak ayam petelur no, ingin maju, kita harus mempunyai siklus. Kalau kita nggak punya siklus, itu ketika ayam pertama sudah akhir umur 2 tahunan itu kita akan rasanya berat sekali untuk ambil lagi. Itu. Jadi kita harus manajemen keuangan tadi, itu yang paling penting. Kita harus atur memang. Jadi itu tadi sekedar sharing untuk teman-teman subscriber yang baru saja ingin memulai peternak ayam petelur. Jadi jangan apa sangger ternak ngono iki, ojo piye. Ojo sangger mulai, sangger saya punya uang, saya punya modal, langsung beli. Jangan lur. Kita harus mempunyai teorinya betul-betulan. Karena di sini banyak teman-teman peternak yang seperti itu, banyak yang gagal, banyak yang gulung tikar. Itu karena itu. Saya punya modal sekian ratus juta, langsung beli, jebret 2000 ekor. Nah, di situ awal dari kegagalan itu. Jadi kita itu harus memang apa strateginya kita harus paham agar kita ternaknya ini bisa berkelanjutan sampai bertahun-tahun. Jadi nggak satu kali tok, wah ambil 2000 jebret, nanti 2 tahun akhir, aduh sudah mau maju lagi itu sudah berat. Karena 2000 ekor itu kurang lebih anggaran biaya itu 250 juta itu nggak cukup modalnya kalau 2000 ekor. Mending kita sedikit-sedikit, nanti kita berkembang. Walaupun kita punya modal ratusan juta misalnya banyak, tapi kita sedikit-sedikit dulu, artinya semampunya bersiklus tadi itu. Karena kita juga kan hidup ini untuk makan juga, untuk biaya hari-hari juga, kebutuhan juga. Jangan sampai nanti masuk ke situ semua kita apa namanya tidak mampu membiayai kehidupan kita sehari-hari. Itu kan nanti jadinya pedot itu jadinya. Jadi mungkin seperti itu lur, karena sudah panjang videonya. Semoga bermanfaat sharing kali ini. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, baru mampir ke channel Junadi Ahmad, monggo di subscribe, like, komen, dan share. Semoga video ini bermanfaat. Dan untuk lebih jelasnya lagi dan kurang paham misalnya, nanti teman-teman bisa langsung tanya-tanya langsung ke saya, atau bagaimana, atau komentar, atau bagaimana, nanti kita sharing diskusi lagi. Karena kita usaha ini tentunya bukan untuk cari untung saja loh, artinya kita mencari berkahnya juga. Semakin banyak kita sharing-sharing ilmu pengalaman tuh semakin baik juga untuk bekal kita di dunia maupun di akhirat.
Karena kita hidup di dunia itu memang gak selamanya lur. Sekarang misalnya saya punya berapa puluh ribu ekor, penghasilan banyak. Misalnya saya mati, saya meninggal, apa dibawa? Kan nggak mungkin dibawa. Itu akan ditinggal di dunia. Jadi bekal kita di akhirat adalah tadi itu, ilmu yang bermanfaat, kita sharing-sharing. Artinya kita hidup itu bisa bermanfaat lah bagi orang lain. Jadi bukan cuma saya yang bermanfaat, sampean juga bisa bermanfaat bagi orang-orang lain semua. Gitu. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.